Hai, selamat siang guys. Kembali lagi sama aku Iga. Kali ini aku berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan putra-putri Solo tahun 2023. Bagaimana keseruannya? Yuk pantengin terus sampai akhir. Halo, perkenalkan nama aku Wimbi Praskadewangga, bisa dipanggil Wimbi. Di sini aku sebagai putra Solo tahun 2023. Saya di sini juga sebagai mahasiswa akuntansi Unikba semester 7. Untuk tempat tanggal lahir, aku di Surakarta 31 Januari 2001. Untuk tempat tinggal saat ini aku di Nusukan di Kecamatan Banjarsari. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fitri Indriani Suroto, tapi akrab disapa Pipit. Umur aku 20 tahun, lahir di Sragen 25 Januari 2003. Saat ini aku merupakan Putri Solo 3 tahun 2023. Selain itu aku juga mahasiswa semester 7 di Fakultas Teknik Universitas 11 Maret dan tempat tinggal di Mojosongo, Jepres, Surakarta. Oke, mungkin dari aku dulu untuk faktor yang mempengaruhi karena besar dan juga tumbuh di kota Solo membuat khususnya diriku sendiri ini sangat dekat lah dengan kota Solo dan juga secara tidak langsung ingin berkontribusi untuk kota Solo mengingat sudah banyak yang diberikan oleh kota Solo kepadaku. Jadi aku ingin juga apa yang aku miliki dapat bermanfaat untuk orang banyak khususnya di kotaku sendiri yaitu kota Solo. Oke, kalau dari aku itu dulu pernah dimotivasi sama mama saya untuk ikut Putra Putri Solo itu dulu waktu SD, dan seiring berjalannya waktu, oh ini ada momen yang pas, ya udah daftar dari Putra Putri Solo ini gitu. Oke, mungkin sedikit profil dari aku sekarang juga merupakan mahasiswa semester 7 di Universitas 11 Maret, khususnya mengambil jurusan PWK atau Tata Kota Fakultas Teknik. Yang mana benar yang dikatakan tadi bahwasanya di semester akhir ini juga aku udah mulai untuk menyusun skripsiku sebagai tugas atau kewajiban pokokku. Di samping itu juga aku dinobatkan sebagai Putri Solo 3 tahun 2023 di bulan Agustus lalu. Itu emang awalnya sih daftarnya juga karena ingin memanfaatkan waktu senggang, karena di SKS di semester ini kan cuma ambil TA aja, jadi ingin ada kesibukan lain, dan ternyata memang benar ada beberapa tugas dan juga kewajiban sebagai setelah dinobatkan sebagai Putri Solo, yaitu misal seperti kita tentunya ada banyak tugas dari dinas, misal ada tamu-tamu dari luar kota, bahkan mungkin dari luar negeri, mungkin seperti kemarin event yang terakhir ada FIFA U17 di Mangkunegaran, itu kita juga berkontribusi. Terus ada juga berbagai macam tugas dinas yang lain, dan juga di tahun ini tuh ada sedikit perbedaan ya di PPS sebelumnya sama PPS tahun ini, bahwasanya untuk yang tahun ini itu pertama kali dari Putra Putri Solo itu punya proyek atau proker sendiri yang bernama PPS Bergerak Harmoni. Jadi di sini kita dalam 1 tahun menjabat itu ada program-program khusus di dalam 4 bidang fokusnya, yaitu yang pertama ada bidang culture, bidang pariwisata budaya, bidang lingkungan, bidang entrepreneur, dan juga bidang edukasi. Jadi harapannya melalui program-program itu kita juga dapat berdaya untuk kota Solo khususnya. Jadi walaupun kita hanya 1 tahun menjabat tapi bisa selamanya menginspirasi gitu. Jadi sangat penting banget untuk membagi waktu supaya tugas dan kewajiban kita sebagai amanat sebagai Putra Putri Solo juga dapat teremban dengan baik, tapi juga sebagai kewajiban personal khususnya sebagai mahasiswa juga nggak keteteran, jangan sampai all in di salah satu aja, jadi harus balance atau seimbang di keduanya. Udah, cukup.
ini agak panjang ya jawabannya, dan ternyata kita tuh bersinkronan buat hal ini. Jadi awalnya tuh kita daftar itu emang dari awal oprek dari Putra Putri Solo itu menjunjung hashtag PPS Bergerak Harmoni. Gerakannya itu kan dibagi ke 4 bidang tadi. Nah kebetulan itu dari awal tuh kita tuh udah membawa program apa dari setiap individu. Nah itu kita setiap orang tuh udah punya kecenderungan concern di bidang yang mana. Waktu mendaftar tuh aku concern di bidang lingkungan. Nah sedangkan Wimbi di bidang di bidang edukasi. Nah waktu itu kalau untuk visi misi aku khususnya di bidang lingkungan, karena juga linear dengan apa yang aku suka dan apa yang aku jalani saat ini, aku ingin membawa lingkungan yang inklusivitas, yang inklusif, khususnya sebagai kota Solo yang sedang merangkak menjadi inclusive city. Itu jadi ingin menjadikan kota Solo, kita kan sudah sangat terkenal sebagai kota yang budaya dan juga banyak, siapa yang nggak tahu dah kota Solo itu udah terkenal banget walaupun sebagai kota kecil. Harapannya pasti banyak orang yang akan berdatangan ke kota Solo, sehingga kita gimana caranya kita bisa mengemas kota Solo yang kecil ini, yang katanya kota ternyaman juga, bisa juga inklusi bagi semua golongan, yaitu inklusi ke ramah difabel, ramah anak, ramah lingkungan, dan juga ramah bagi lansia. Itu kalau khususnya dari aku. Kalau dari aku dulu itu di pendidikan itu lebih mengenalkan kayak budaya-budaya gitu yang ada di kota Solo. Jadi kita sebagai generasi muda itu juga ikut andil untuk memperkenalkan ya Mbak, untuk memperkenalkan budaya Solo di kancah, mungkin di lingkup kota Solo dulu, lalu mungkin ke nasional, mancanegara gitu. Nah, ternyata setelah dinobatkan itu setiap juara 1, 2, 3, Putra Putri 1, 2, 3 itu punya menjadi PIC masing-masing. Jadi karena aku di posisi Putri 3 itu aku bertanggung jawab di bidang edukasi, di bidang edukasi, walaupun awalnya kan aku memilihnya di bidang lingkungan nih. Nah karena aku menjadi Putri 3 dan aku ber-PIC di bidang pendidikan, jadi kayak switch gitulah, jadi ke bidang pendidikan. Jadi kita sekarang satu concern, dan rencananya untuk program di bidang pendidikan itu kita membawa Kasih PPS, namanya Kasih. Itu kepanjangan dari Gerakan Aksi Inklusif Dalam Harmoni Bersama PPS, yang mana ini akan insya Allah terencana di range tanggal 27 sampai 30 November tahun ini 2023. Itu nanti konsepnya kita akan roadshow ke beberapa SMP di 3 SMP terpilih. Itu nanti kita akan intinya adalah edukasi inklusivitas dan juga ada praktik bahasa isyarat, yang mana kita berkolaborasi dengan Pusbisindo Jawa Tengah, yaitu khusus untuk pelatihan bahasa isyarat oleh teman tuli gitu. Oke, kalau dari aku itu kendalanya itu ya namanya 20 orang ya, 20 isi kepala harus menyatukan jadi satu, emang sulit sih. Apalagi dengan kewajibannya sebagai mahasiswa juga, ada yang kerja juga gitu, untuk menyatukan itu sangat sulit. Jadi ya mungkin ada beberapa momen yang ya begitulah. Ya mungkin kalau aku rasa sendiri, mungkin umum ya, semua di bahkan organisasi ataupun komunitas pasti menjadi satu suara itu kan hal yang memang tantangan di semua hal, nggak cuman, dan juga terjadi di komunitas ini gitu. Mungkin selain itu juga butuh rasa gimana kita bisa tetap dalam satu jalan yang sama. Itu yang penting, di jalan satu yang sama, visi kita masih sama, gimana kita tekad kita awal mendaftar sampai kita udah ternobatkan itu semoga tetap amanah dan juga bertanggung jawab, itu yang penting. Nah itu dia perbincangan kita dengan Putra Putri Solo, sangat menginspirasi bukan? Aku Iga dan kru yang bertugas pamit undur diri. Bye bye.